Polisi kembali membuka penyelidikan atas kasus mahasiswa UI yang meninggal dunia karena tertabrak kendaraan yang dikemudikan seorang pensiunan polisi. Hari ini polisi menggelar rekonstruksi ulang dengan melibatkan pakar dari eksternal Polri. Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi ulang atas kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Muhammad Hassa Atala. Dalam rekonstruksi kali ini ada 9 adegan yang diperagakan dalam waktu 1 jam dengan melibatkan tim internal dan eksternal dari Polri. Mereka yang terlibat diantaranya adalah tim Traffic Accident Analysis dari kepolisian, pakar transportasi, dan pakar hukum pidana. Rekonstruksi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban yang sempat ditetapkan sebagai tersangka. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Dodi Daryanto mengatakan rekonstruksi dengan scientific crime yang dilakukan akan menghasilkan pola kejadian kondisi pelaku kecelakaan. Telah melaksanakan kegiatan pendalaman dan asistensi terhadap kecelakaan ini menggunakan sarana teknologi informasi berbasis IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sekuens dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki, tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sementara itu, pakar transportasi Tri Cahyono menilai kecepatan mobil 30 km per jam yang dikendarai mantan polisi AKBP Eko Setio Budi Wahono melebihi kecepatan di wilayah jalan kecil, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pengereman. Teknis pengereman itu ada 2. Satu, proses reaksi sampai ngerem. Kedua, proses panjang rem. Dari contoh di TKP itu yang sangat pendek, tidak mungkin bisa itu dilakukan secara penuh. Kira-kira seperti itu. Ditambah lagi ini hujan dan lain sebagainya, itu waktu reaksinya, bahkan saya bisa menduga orang normal pun akan menjadi 3 detik. Kira-kira seperti itu. Keluarga korban juga sempat mempertanyakan sikap pengemudi yang saat kejadian tidak memperbolehkan korban dibawa ke rumah sakit menggunakan kendaraannya. Jika hal tersebut benar, pakar hukum pidana Profesor Suhandi mengatakan pelaku bisa dikenai pasal karena mengabaikan orang hingga menyebabkan meninggal dunia. Kalau misalnya secara hukum pidana itu bisa membuat laporan tuh dari pihak almarhum atau keluarganya. Boleh hubungin saya kalau mau tahu pasalnya nanti. Bisa dilakukan apa yang dia abaikan seseorang sampai meninggal. Contohnya kalau pasal 304, seorang bapak mengabaikan istri dan anak-anaknya tidak ngasih makan kena pidana. Itu apalagi ini orang lagi butuh pertolongan dan itu terbentuk sama dia kan, mobil dia. Jadi bisa dilaporkan pidana juga. Hingga saat ini pengendara mobil yang menabrak korban Hasya belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Yasin Idris, Bowo Iman, TV One mengabarkan.